Halo semuanya, perkenalkan saya Driel Surbakti dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi penjelasan tentang cara menyusun makalah yang baik dan benar. Topik ini penting banget, terutama buat kita sebagai mahasiswa atau pelajar, karena makalah sering jadi salah satu tugas akademik yang harus kita kerjakan. Meskipun kelihatannya sederhana, menyusun makalah itu butuh ketelitian dan pemahaman tentang struktur yang tepat. Maka dari itu, yuk kita bahas satu persatu bagian penting dalam makalah, dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu halaman judul. Pertama-tama, makalah harus dimulai dengan halaman judul. Halaman ini biasanya mencantumkan judul makalah, nama penulis atau penyusun, nama dosen atau guru pembimbing, nama universitas atau sekolah, logo institusi, dan tempat dan tahun penulisan. Pastikan penulisannya rapi, menggunakan huruf kapital sesuai kaidah, dan jangan lupa di tengah halaman ya. Nah, yang kedua itu kata pengantar. Selanjutnya, ada kata pengantar. Ini adalah bagian yang bersifat personal. Di sini kita bisa mengucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan makalah, serta terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, baik langsung maupun tidak langsung. Biasanya, ditutup dengan harapan agar makalah ini bermanfaat, dan juga permohonan maaf jika ada kekurangan. Di akhir kata pengantar, jika lupa cantumkan nama penyusun, tempat, dan tanggal lahir pembuatan. Nah, yang ketiga itu daftar isi. Setelah kata pengantar, kita maksudkan daftar isi. Bagian ini membantu pembaca untuk mengetahui isi makalah secara keseluruhan dan mencari bab atau subbab dengan mudah. Cantumkan juga nomor halamannya supaya lebih praktis. Kalau makalahmu punya daftar tabel atau gambar bisa juga ditambahkan di bagian ini. Lanjut bagian keempat, yang biasanya bab 1 atau pendahuluan. Masuk ke bagian utama makalah di bab 1 pendahuluan. Ada beberapa subbagian penting. Yang pertama itu latar belakang, menjelaskan alasan atau urgensi mengapa topik ini penting untuk dibahas. Yang kedua itu rumusan masalah, biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab lewat makalah. Yang ketiga itu tujuan penulisan, menjelaskan apa yang ingin dicapai dari makalah ini. Dan yang terakhir itu manfaat, bisa dibagi jadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pendahuluan ini sangat penting karena jadi pengantar bagi pembaca sebelum masuk ke pembahasan inti. Bagian kelima ialah bab 2 pembahasan. Ini bagian paling panjang dan penting. Di bab ini, pembahasan kamu harus menjelaskan isi atau topik utama dari makalahmu. Beberapa tips agar pembahasanmu berkualitas ialah yang pertama, gunakan kerangka teori atau dasar teori dari buku, jurnal, atau sumber akademik lainnya. Yang kedua, kaitkan teori dengan masalah aktual atau contoh nyata di lapangan. Yang ketiga, jika perlu, tambahkan data pendukung, kutipan, atau grafik. Yang keempat itu hindari copy paste mentah, usahakan setiap kutipan ditulis dengan parafrase dan tetap mencantumkan sumbernya. Gunakan bahasa yang runtut, logis, dan sesuai EYD. Jangan lupakan referensi dan kutipan yang relevan agar makalahmu terhindar dari plagiarisme. Bagian keenam itu bab ketiga ialah penutup. Setelah pembahasan, kita masuk ke bab ketiga penutup. Bagian ini biasanya terdiri dari kesimpulan, berisi ringkasan dari hal-hal yang sudah dibahas. Jawaban dari rumusan masalah juga dimasukkan di sini. Dan yang kedua itu saran. Bisa ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu berdasarkan hasil makalah yang telah dibuat. Penutup nggak perlu panjang atau harus jelas dan mencerminkan isi pembahasan sebelumnya. Yang ketujuh ialah daftar pustaka. Bagian ini wajib ada semua sumber yang kamu gunakan saat menyusun makalah, mulai dari buku, jurnal, artikel internet, sampai dokumen resmi. Harus dicantumkan di daftar pustaka. Format penulisannya bisa disesuaikan dengan gaya apa, MLA, atau lainnya, tergantung permintaan dosen atau gurunya. Contohnya seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Semakin lengkap dan akurat, semakin baik makalahmu secara akademik. Dan yang terakhir itu opsional ialah lampiran. Kalau kamu punya data tambahan seperti tabel, wawancara, gambar, atau grafik yang mendukung makalah,
bisa kamu letakkan di bagian lampiran. Ini opsional ya, tapi penting kalau makalahmu bersifat penelitian atau observasi. Nah, yang terakhir itu penutup. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap mengenai cara menyusun makalah yang baik dan benar. Kuncinya adalah struktur yang rapi, isi yang relevan, dan sumber yang terpercaya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian semua dalam menyusun makalah ke depannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun biar suasananya lebih ringan. Menanam padi di sawah basah, disiram hujan, tumbuh berseri. Menulis makalah memang tak mudah, tapi pasti bisa kalau mau belajar dan mencoba lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Adriel Surbakti pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semangat terus dalam menuntut ilmu.